Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai identifikasi bakteri gram negatif. Berdasarkan perbedaan struktur dinding sel bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel bakteri yang lebih kompleks, terdiri dari 3 lapis, tetapi lapisan peptidoglikanya lebih tipis dibandingkan dengan bakteri gram positif. Bakteri gram negatif memiliki habitat di tanah, air, dan juga udara. Beberapa juga ditemukan di usus besar manusia dan hewan. Lalu bakteri apa saja yang termasuk di dalam bakteri gram negatif? Di sini ada bakteri famili Enterobacteriaceae, di mana famili ini dikenal dengan bakteri bentuk batang yang bersifat gram negatif, yang terdiri dari Escherichiae, Salmonelloe, Klebsiella, Proteae, dan Erwiniae. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Di sini kita menggunakan media McConkey, NaCl 0,9% yang steril, kemudian ada biakan bakteri murni. Di sini kita menggunakan Salmonella paratyphi, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae, dan juga ada pembakar spiritus dan tabung reaksi steril. Identifikasi bakteri gram negatif dimulai dengan membuat suspensi bakteri, di mana bakteri yang akan kita buat suspensinya ada 3, yaitu bakteri Salmonella paratyphi B, bakteri Klebsiella pneumoniae, dan bakteri Escherichia coli. Tabung reaksi steril yang akan digunakan dipasang label terlebih dahulu supaya tidak keliru. Kemudian nanti kita siap melakukan suspensi biakan pada bakteri yang akan digunakan. Biakan bakteri murni yang berada di dalam nutrien agar miring nanti ditambahkan dengan NaCl 0,9% sebanyak 2 ml atau 2000 mikroliter, kemudian nanti dihomogenkan sampai terjadi kekeruhan. Untuk mengukur NaCl 0,9%, jangan lupa harus menggunakan pipet steril atau tip yang steril. Di sini kami menggunakan mikropipet dan tipnya ini sudah disterilkan. Jadi kita pipet 1000 mikroliter NaCl 0,9%, kemudian dimasukkan ke dalam nutrien agar miring yang berisi biakan bakteri murni. Kita pipet sekali lagi dan kita tambahkan sehingga total NaCl yang terdapat di dalam media nutrien agar miring adalah 2000 mikroliter atau 2 ml. Kemudian ambil ose bulat, panaskan sampai membara dari bagian ujung sampai ke bagian pangkal, kemudian tunggu sebentar, sekitar 30 detik, didiamkan. Baru kemudian kita gunakan untuk menghomogenkan NaCl dengan bakterinya. Setelah diperoleh kekeruhan yang diinginkan, NaCl yang terdapat di dalam nutrien agar miring kita tuang pada tabung reaksi yang steril, sesuai dengan label yang sudah ditempelkan. Semua prosedur ini dilakukan secara aseptis di depan pembakar spiritus atau menggunakan bunsen atau menggunakan laminar airflow.
sehingga akan diperoleh suspensi bakteri yang seperti ini. Ini sudah siap akan kita gunakan untuk identifikasi bakteri Salmonella paratype. Demikian juga dengan bakteri yang lain dilakukan dengan metode yang sama, dan ini sudah diperoleh 3 suspensi bakteri yang akan kita gunakan untuk identifikasi. Yang pertama disiapkan media McConkey, kemudian kita beri label atau tanda sesuai dengan nama bakteri yang akan kita tanam di media tersebut. McConkey agar merupakan media selektif dan diferensiasi yang paling sering digunakan. Media ini berisi pewarna kristal violet yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan jamur, serta memungkinkan beberapa tipe dari bakteri batang gram negatif untuk tumbuh. Indikator pH dan pewarna merah netral gram empedu memungkinkan media ini juga memiliki kapasitas untuk berdiferensiasi. Bakteri yang mampu memfermentasi laktosa akan memproduksi asam yang menurunkan pH medium, dan indikator warna merahnya akan diabsorpsi untuk memberikan warna merah muda sampai merah pada koloni bakteri tersebut, dan garam empedunya akan diendapkan. Identifikasi bakteri gram negatif ini akan kita lakukan yang pertama dengan metode goresan atau streak plate. Streak plate yang kita buat di sini menggunakan metode kuadran. Jadi kita bagi menjadi 4 bagian dalam satu plate ini. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya diambil satu ose suspensi bakteri. Kemudian nanti kita buat goresan pada media McConkey agar. Yang pertama dilakukan penggoresan adalah area pertama, digoreskan naik turun 2 kali, kemudian putar ke area kedua, digoreskan 1 kali, kemudian putar ke area ketiga, digoreskan 1 kali tanpa diulang, kemudian yang terakhir area keempat digoreskan 1 kali. Diharapkan nanti akan tumbuh koloni bakteri yang terpisah, sehingga koloni bakteri yang terpisah ini yang murni kemudian akan diidentifikasi. Ya, ini tadi untuk bakteri Escherichia coli sudah selesai. Kita lanjutkan dengan bakteri yang lain, yaitu Klebsiella pneumoniae dan Salmonella paratype. Satu media McConkey digunakan untuk satu bakteri. Jadi yang digoreskan berulang-ulang hanya di area pertama, sedangkan area kedua, 3, dan 4 ini hanya digoreskan 1 kali saja. Kemudian kita bungkus medianya dan diinkubasi menggunakan inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita masuk hari kedua untuk pengamatan koloni bakteri hasil penanaman hari pertama kemarin. Jadi ini hasil dari penanaman bakteri kita. Ini adalah pertumbuhan koloni bakteri dengan kode Klebsiella pneumoniae. Kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ini subur sekali ya bakterinya, Klebsiella pneumoniae, bakteri penyebab infeksi pada saluran pernafasan, dan koloninya bulat, bentuknya bulat, besar-besar, berlendir. Nah, sedangkan ini adalah koloni bakteri Escherichia coli.
Koloninya bulat, mengkilap, dan berwarna merah metalik. Jadi Escherichia coli ini memiliki pigmen yang berwarna merah, mengubah media yang awalnya merah coklat menjadi merah metalik, jadi merah cerah begitu. Untuk koloni bakteri Salmonella paratipi kita tidak tumbuh, teman-teman. Jadi medianya tetap steril, hanya bekas goresan saja tapi tidak ada pertumbuhan. Seharusnya kalau ada pertumbuhan contohnya seperti ini. Jadi koloni bakterinya bulat, kecil-kecil, kemudian warnanya kehitaman atau kadang-kadang hitam, kadang-kadang hanya sesuai dengan medianya saja, dan ini halus sekali. Karena tidak ada pertumbuhan, maka kita inkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan kita tanam lagi. Sekali lagi kita tanam pada medium McConkie dan kita tunggu selama 24 jam. Untuk bakteri yang lain, kita lanjutkan dengan uji biokimia menggunakan media biokimia. Kita pilih koloni yang terpisah, kemudian ambil menggunakan ose bulat, dan ini ditanam pada media gula-gula, yaitu glukosa, laktosa, manitol, maltosa, dan sukrosa. Di sini kami membedakan media gula-gula ini berdasarkan warna kapasnya. Kapas glukosa diberi kode kuning, kemudian kapas laktosa hijau, kapas manitol ungu, kapas maltosa merah, dan kapas sukrosa biru. Untuk memudahkan, urutannya kita buat sama ya. Jadi kuning, hijau, ungu, merah, biru. Glukosa, laktosa, manosa, maltosa, dan sukrosa. Untuk cara menanamnya, pada media gula-gula kita menggunakan ose bulat. Tentukan dulu koloni yang akan dipilih. Koloni yang dipilih adalah koloni yang terpisah, tidak berdekatan dengan koloni yang lain. Kemudian kita ambil sedikit saja koloni ini, lalu dimasukkan ke dalam media gula-gula dengan cara dihomogenkan, dikocok begitu, sampai semua larut ya. Kemudian kita panaskan kembali osenya. Setelah dipanaskan, tunggu sebentar supaya tidak terlalu panas. Kemudian kita ambil lagi koloni yang sama. Diusahakan koloninya adalah koloni yang sama, bukan koloni yang lain. Jadi kita hanya menggunakan satu koloni saja. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam media gula-gula, dikocok-kocok, dan lakukan sampai semua media gula-gula ditanam menggunakan koloni yang sama. Selanjutnya ambil ose lurus, kemudian kita akan mengambil koloni yang sama seperti tadi, lalu kita tanam pada media nutrien agar. Yang pertama adalah media nutrien agar, kita goreskan di bagian lerengnya. Kemudian panaskan ose sampai membara, lalu tunggu sebentar sampai agak dingin, kira-kira 30 detik. Kemudian ambil lagi koloni yang sama dan goreskan pada media simon sitrat di bagian lerengnya. Panaskan lagi ose sampai membara, tunggu dingin, kemudian ambil lagi koloni yang sama, kemudian kita tusukkan pada media SIM, sulfit indol motility, dengan hati-hati karena ini medianya ada semi solid. Ditusukkan lalu ditarik lagi. Kemudian osenya kita panaskan sampai membara. Ambil lagi bagian koloni yang sama dan kita masukkan ke dalam media TSIA yang pertama di bagian lerengnya. Kemudian kita tusuk bagian yang tegak. Hanya di tengah, tidak sampai ke bagian dasar media.
Panaskan kembali ose jarum atau ose lurus ini sampai membara dan selesai. Lakukan pada semua koloni bakteri, baik itu pada koloni bakteri Escherichia coli maupun pada koloni Salmonella paratypi. Lalu kita inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah 24 jam atau menginjak hari ketiga, kita lakukan pembacaan hasil. Ini adalah hasil uji biokimia pada bakteri Klebsiella pneumoniae, di mana di sini bisa dilihat hasil uji biokimia Klebsiella pneumoniae pada gula-gula ini positif semua. Uji fermentasi gula-gula bertujuan untuk menguji kemampuan bakteri dalam memfermentasi beberapa jenis gula seperti glukosa, sukrosa, laktosa, manitol, dan maltosa. Glukosa dapat langsung masuk dalam jalur fermentasi tahap pertama, sedangkan sukrosa, laktosa, dan manitol akan dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya. Laktosa dihidrolisis menjadi galaktosa dan glukosa. Sukrosa dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan manitol dihidrolisis menjadi manosa atau galaktosa. Kemampuan bakteri Klebsiella pneumoniae dalam melakukan fermentasi ditandai dengan adanya produksi asam organik berupa asam asetat, asam laktat, asam formiat, dan asam suksinat yang menyebabkan pH media fermentasi menjadi turun sehingga indikator methyl orange yang terdapat pada media berubah dari merah orange menjadi kuning. Selanjutnya, kita lakukan uji indol. Uji indol dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memecah triptofan asam amino membentuk senyawa indol. Triptofan dihidrolisis oleh triptofanase untuk menghasilkan 3 kemungkinan produk akhir, salah satunya adalah indol. Nah, indol ini dapat terdeteksi oleh reagen Kovac atau reagen Ehrlich yang tersusun atas 4p-benzaldehid dimetilamino. Dan reagen yang bereaksi dengan indol ini akan menghasilkan senyawa yang berwarna merah. Uji indol biasanya digunakan untuk membedakan Enterobacteriaceae dengan genus yang lainnya. Nah, ini biasanya yang positif indol adalah Escherichia coli. Jadi cincin merahnya seperti ini. Di antara 3 bakteri yang kita uji, yang memiliki uji indol positif adalah Escherichia coli. Ini adalah perbandingan antara Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae, di mana di dalam Klebsiella ini tidak membentuk indol, sedangkan Escherichia coli terbentuk indol. Bagaimana uji indol pada Salmonella paratypi B? Jadi kalau kita uji di sini menggunakan reagen Kovac, kita teteskan pada media SIM. Ternyata Salmonella paratypi B tidak membentuk indol. Di sini terlihat tidak nampak cincin merah. Lalu, apa yang khas dari Salmonella paratypi B? Salmonella paratypi B khas sekali dalam membentuk sulfit. Jadi ini nampak sekali pada media SIM. Kita melihat walaupun indolnya negatif, tetapi sulfitnya positif yang ditunjukkan dengan warna hitam. Media SIM mengandung pepton dan natrium tiosulfat. Sebagai substrat sulfur, ferrosulfat berperan sebagai indikator H2S dan sedikit agar untuk menghasilkan media yang semi-solid, sehingga nantinya akan menghasilkan respirasi anaerob. Adanya endapan hitam atau warna hitam menunjukkan bahwa mikroorganisme Salmonella paratypi B dapat menghasilkan H2S atau sulfit. Media SIM juga bertujuan untuk mengetahui pergerakan bakteri. Hasil positif ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang menyebar. Maka bakteri tersebut dinyatakan bergerak atau motil.
Dan bila pertumbuhan bakteri tidak menyebar, hanya didapatkan berupa satu garis saja, maka bakteri tersebut dikatakan tidak bergerak atau non-motil. Selanjutnya adalah uji Simon-Sitrat. Uji Simon-Sitrat ini dilakukan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Dan ini akan menggambarkan apakah bakteri tersebut bisa memproduksi enzim sitrat permease atau tidak. Jadi uji ini menggunakan indikator Bromthimol Blue. Apabila sitrat asid di metabolisme, maka akan terbentuk karbon dioksida, kemudian akan bereaksi dengan air dan natrium, membentuk natrium bikarbonat yang merupakan produk basa. Dan indikator Bromthimol Blue ini akan berubah dari warna hijau menjadi warna biru. Di antara ketiga bakteri ini, yaitu Salmonella paratyphi, Klebsiella pneumoniae, dan Escherichia coli, yang memiliki hasil Simon-Sitrat positif dari media yang berwarna hijau menjadi biru adalah Klebsiella pneumoniae. Uji yang terakhir adalah TSIA, atau Triple Sugar Iron Agar. TSIA adalah media yang digunakan untuk membedakan antara bakteri gram negatif berdasarkan kemampuannya memfermentasi gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa, serta kemampuannya memproduksi H2S atau sulfit. Warna merah pada media TSIA menunjukkan reaksi basa, sedangkan warna kuning menunjukkan reaksi asam. Warna merah pada permukaan dan kuning di bagian bawah tabung menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa, tetapi tidak laktosa dan sukrosa. Warna kuning pada bagian permukaan dan bawah tabung menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Sedangkan warna kuning pada bagian permukaan dan warna merah pada bagian bawah menunjukkan adanya fermentasi laktosa dan sukrosa. Warna merah pada bagian permukaan dan bawah menunjukkan bahwa ketiga gula tidak difermentasi. Pembentukan H2S atau sulfit ditandai dengan adanya warna hitam pada media TSIA. Dan adanya gas ditandai dengan terbentuknya rongga-rongga di bagian bawah sehingga menimbulkan kesan bahwa medianya pecah atau retak, kadang terangkat ke atas. Sebagai kesimpulan, dapatkah kalian membaca dari uji biokimia bakteri Klebsiella pneumoniae berikut ini? Dan bagaimana pembacaan hasil uji biokimia bakteri Escherichia coli berikut ini? Yang terakhir, bagaimana hasil pembacaan uji biokimia bakteri Salmonella paratyphi berikut ini? Untuk bahan evaluasi, teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Semoga video sederhana ini dapat membantu kalian dalam memahami bagaimana cara identifikasi bakteri gram negatif. Selamat belajar, semoga sukses.